Sangat senang pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk selalu belajar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan menuntun uh, kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang siap dibentuk untuk serupa dengan Kristus. Mari kita awali renungan hari ini dengan doa. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Tapi kami mau memulai hari ini Tuhan dengan renungan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami untuk mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami. Kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan berserah diri. Haleluya. Amin. Ini diambil dari Ibrani 3, terutama pasal 3 ayat 12 sampai ke 14 yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Nasihati setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, pada saat saya merenungkan pasal 3 Ibrani ini, saya langsung membayangkan perjalanan iman yang saya alami itu mirip dengan perjalanan saya pada saat setiap kali saya naik gunung. Jadi di ayat pasal 3 ayat 1 itu dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi indahnya puncak yang dilihat dari bawah. Di sana ada awan-awan yang berterbangan berlarian. Di sana ada cahaya matahari yang menerpa puncak sehingga warnanya menjadi biru, sangat sangat indah sekali. Sehingga sebelum saya naik, saya sudah merasakan keindahan puncak itu. Ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu melangkahkan kaki kita untuk menapaki trail atau trek yang kita harus lalui. Nah, selama dalam perjalanan itu ada sesuatu yang mungkin menjadi penghalang bagi kita. Ya, mungkin saja itu jalanan yang sangat licin karena malam sebelumnya hujan misalnya. Tapi ada juga trek yang sangat berbatu gitu ya, seperti puncak di Gunung Gede Pangrango itu berbatu. Satu hal yang lain adalah hati kita. Apakah kita pada saat menghadapi itu, hati kita masih penuh dengan sukacita seperti pada saat kita masih di bawah tadi, melihat awan yang begitu indah, puncak yang begitu biru, dan matahari yang menepi. Yang kita lihat adalah kanan kiri kita yang dekat dengan kita, dan itu tidak semuanya baik. Kita harus waspada dengan apa yang ada di sekeliling kita. Tadi berbatuan mungkin bisa gampang lepas, terus ada ranting yang menghalangi pandangan kita dan segala macam. Nah, itu kita harus waspada. Jangan sampai terpeleset, jangan sampai tergelincir, jangan sampai kaki kita cedera. Gambaran ini seperti perjalanan bersama dengan Tuhan, begitu ya. Pada saat saya sudah menerima visi dari Tuhan, itu artinya saya sudah diberikan Tuhan, ini loh yang harus dicapai, ini loh. Seperti tadi, pandanglah Yesus, pandanglah iman, pandanglah Imam Agung, ya. Maka perjalanan iman kita itu mengarah ke satu tujuan yang pasti, begitu. Nah, pada saat saya menerima visi dari Tuhan, saya waktu itu ditapiskan oleh Bapak Gembala yang Bapak Pendeta Beni Santoso. Waktu itu saya menerima visi bahwa saya harus menjadi pelayan Tuhan. Nah, sejak saat itu panggilan menjadi pelayan itu tidak pernah hilang dari diri saya. Mau dari mengajar sekolah minggu, di ibadah pemuda, mau main musik, atau apa saja, saya menganggap diri saya pelayan.
Setelah menerima visi Tuhan, seperti pendakian gunung tadi, kita harus menapakkan kaki kita. Mulai berjalan bersama dengan Tuhan, mulai melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan mulai menikmati perjalanan itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa menikmati perjalanan kita dengan Tuhan, maka sulit kita untuk mencapai apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin pada saat kita berjalan dengan Tuhan, seperti naik gunung, tidak semuanya mulus. Ada sesuatu yang mungkin menjadi ganjalan, ada sesuatu yang mungkin justru mencobai kita untuk jauh dari Tuhan. Ya, banyak sekali godaannya. Tapi kita harus mengarahkan selalu pandangan kita kepada Yesus. Yesus sudah memberikan kita visi, memberikan sesuatu untuk kita raih. Nah, itu yang kita pegang. Tapi kenapa kita harus mengarahkan pandangan kepada Yesus? Bahwa Yesus itu sesuatu yang utama, lebih tinggi dari malaikat, lebih mulia dari Musa bahkan, dan lebih agung dari imam besar Harun. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud gambar Allah. Waspada, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, ini yang menjadi halangan terbesar dalam perjalanan iman kita, diambil dari kata afistemi, ya, yang berarti dengan sengaja mengundurkan diri atau dengan sengaja melawan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dalam keadaan sesulit apapun, firman yang sama yang sudah menghardik angin badai di Galilea itu sedang memanggil kita untuk datang kepadanya. Dan juga kuasa, ya, suara atau firman yang berkuasa, cahaya kemuliaan Allah yang menopang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini saat ini sedang menopang kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita berhenti mempercayai dan berhenti mengasihi Tuhan, berhenti memandang kepada Tuhan. Jangan pernah, karena Dia adalah satu-satunya yang menopang kehidupan kita, yang akan memelihara kehidupan kita, dan akan selalu menggandeng kita, menuntun kita sampai kita masuk ke dalam tempat perhentiannya. Itulah Yesus yang harus selalu kita pandang, karena Dialah yang utama dari segala hal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.